Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat dermawan dimanapun Anda berada. Sore hari ini saya akan sharing mengenai rahasia membangun kekayaan. Namun sebelum saya lanjutkan ke sharing sore ini, perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebagaimana request di video sebelumnya, saya harus memperkenalkan diri. Aktivitas saya usaha di bidang optik. Dalam hal ini saya selaku owner dan founder daripada Optik Pahlawan. Selain itu juga saya aktif sebagai pendamping sosial PKH Kementerian Sosial Republik Indonesia. Mudah-mudahan dengan perkenalan tadi kita bisa lebih saling mengenal satu sama lain dan ke depan bisa kolaborasi. Sebelum saya lanjut ke sharingnya, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan share materi yang saya kupas di setiap sesinya. Semoga bermanfaat. Baiklah, lanjut ke sharing pada sore hari ini mengenai Rich Secret, rahasia membangun kekayaan. Setidaknya ada 3 hal yang harus dikuasai dalam pengaplikasian ilmu ini, yang mudah-mudahan sebagai hidayah, bukan hanya sebatas ilmu pengetahuan saja. Yang pertama adalah sebenarnya apa yang sedang semua kita bangun. Karena barang siapa yang tidak sengaja membangun kekayaan, kemungkinan besarnya secara tidak sadar sedang membangun kemiskinan. Yang perlu digarisbawahi dari ungkapan tadi, kesadaran sedang membangun kekayaan itu penting. Karena dengan kita tidak sadar, tidak dengan sengaja membangun kekayaan, kemungkinan besarnya secara tidak sadar kita sedang membangun kemiskinan. Banyak orang yang dalam waktu singkat di bawah garis nol. Kalau misalnya Anda atau kita semuanya saat ini tidak punya apa-apa atau sama dengan nol, banyak orang yang saat ini itu di bawah nol, bahkan minus atau minus. Misalnya minusnya 3 triliun, 4 triliun, dan lain sebagainya. Tentunya itu adalah sebuah kondisi. Namun ketika kita tidak sadar bahwa kita membangun kekayaan, maka hal yang tadi itu bisa terjadi. Maka penting sekali kita menyadari bahwa kita semua, Anda, Bapak Ibu sekalian, sedang membangun kekayaan, bukan sedang membangun kemiskinan. Memang di dunia ini tidak ada orang miskin, yang ada itu adalah orang bodoh dan orang malas. Kaya adalah mentalitas dan miskin juga adalah mentalitas. Jadi penting di sini kita memiliki mentalitas kaya, bukan mentalitas miskin. Nah, nanti selanjutnya akan dibahas secara detail kenapa kok kaya miskin adalah mentalitas. Nah, kemudian bagaimana sih sebenarnya
rich formula itu? Rich formula itu yang pertama adalah dengan meningkatkan income kita. Apakah dari bisnis atau yang memang usahanya jasa atau pekerjaan, mungkin dengan meningkatkan gaji atau upah atas apa yang kita kerjakan. Yang kedua adalah dengan meningkatkan saving atau tabungan. Yang ketiga adalah dengan meningkatkan investasi atau investment kita. Yang keempat, meskipun kita meningkat secara penghasilan atau income, kemudian juga kita tingkatkan tabungan dan juga meningkat investasi kita, namun juga harus meningkatkan simplicity. Berarti dengan meningkatnya penghasilan bukan berarti kita meningkatkan gaya hidup kita. Contoh misalnya ketika Anda berpenghasilan 2.500.000, itu cukup untuk kebutuhan Anda dan keluarga. Kemudian esok harinya Anda bisnis, kemudian berpenghasilan per bulan, income-nya menjadi 50 juta. Pertanyaannya, berapa seharusnya uang yang ditabung atau uang yang dipakai? Kalau jawaban teman-teman semuanya adalah 40.500.000, itu adalah jawaban yang tepat. Kenapa demikian? Karena tadi kuncinya adalah meskipun meningkat dari segi penghasilan bukan berarti meningkatkan gaya hidup. Malah lebih bagus adalah dengan meningkatkan simplicity. Namun bukan berarti pelit. Contoh misalnya ketika Anda butuh barang A misalnya, ya ketika memang butuh ya dibeli. Bukan berarti kita membatasi secara ketat. Karena itu bisa jadi kikir. Itu tergantung kebutuhan. Yang membedakan di poin ini adalah kita harus mengedepankan kebutuhan daripada keinginan. Yang kedua adalah bagaimana perilaku keseharian Anda atau kita semua. Ada sebuah kata-kata bijak, makanan berlemak tidak akan membuat Anda terserang stroke. Sepakat? Kecuali Anda makan setiap hari. Jadi kalau misalnya teman-teman doyan makanan berlemak asalkan tidak hari, ya mudah-mudahan tidak terkena stroke. Beda halnya ketika teman-teman doyan dan makan setiap hari, tentunya akan besar kemungkinan teman-teman terserang stroke. Poin kedua ini adalah terkait dengan perilaku seseorang dalam hal menggunakan harta atau pendapatan. Perilaku pertama adalah perilaku orang miskin. Perilaku orang miskin fokus utamanya adalah spending atau membeli atau semuanya jadi biaya. Bahkan orang miskin ini sebelum dapat uang saja sudah berpikir mau beli apa, mau spending uangnya kemana. Jadi alur keuangannya adalah dari pendapatan langsung ke spending, pengeluaran atau biaya. Dia tidak berpikir menambah aset. Nah, kemudian perilaku kedua adalah perilaku kelas menengah. Perilaku kelas menengah ini biasanya fokus utama adalah lifestyle atau gaya hidup. Biasanya alur keuangannya
dari pendapatan masuk ke biaya dan cenderung juga menambah kewajiban, dan dia lupa menambahkan aset. Aset itu sesuatu yang bisa menambah penghasilan kita meskipun kita tidak melakukan sesuatu atau ada effort untuk meraihnya. Biasanya kalau kewajiban, misalnya teman-teman mendapatkan uang banyak atau berpenghasilannya meningkat, misalnya biasanya cukup dengan sepeda motor atau mobil yang kelasnya menengah, bukan high class, karena merasa berpenghasilan meningkat, maka ditingkatkanlah lifestyle agar kelihatan kaya, sehingga dia bertambah kewajibannya, apakah berupa cicilan mobil, cicilan rumah, dan lain sebagainya. Sementara orang yang memiliki perilaku kaya, kecenderungan keuangannya dari pendapatan akan ditambahkan ke aset, seperti tadi yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Fokus utama dia adalah investing, sehingga dari investasi tadi meningkat pendapatan, dan akhirnya juga meningkat tabungannya, namun tidak meningkatkan lifestyle, bahkan dia cenderung meningkatkan kesederhanaannya. Dan dia lebih utama di investasi dan meminimalisir timbulnya kewajiban-kewajiban. Yang ketiga, rahasia membangun kekayaan adalah kita harus mampu mengatur uang. Menjadi kaya itu bukan seberapa banyak uang yang Anda miliki, namun bagaimana cara Anda mengaturnya. Ada sebuah golden rule on money management, bagaimana manajemen keuangan yang bagus menurut komunitas yang saya ikuti, Indonesia Islamic Business Forum. Saya ucapkan terima kasih atas masukan serta ilmunya, yaitu giving itu minimal yang disarankan adalah 10% dari income kita. Kemudian saving itu minimal 10% dari income kita. Jadi kalau misalnya kita punya penghasilan 100 juta, saving ini jangan sampai sisa dari pendapatan kita, dari income kita. Jadi paling minimal 10%, bukan sisa. Kemudian keluarga secukupnya, dalam arti bukan pelit, tapi secukupnya. Kadar cukup setiap keluarga mungkin berbeda. Kalau teman-teman semuanya tidak ada pembantu dan belum ada anak, dengan fasilitas yang memadai, mungkin tidak sebanyak orang yang memiliki pembantunya 2, anaknya 5. Nah, kadar cukup setiap orang itu berbeda. Maka penting di sini teman-teman semua clear pendapatan kita berapa, kemudian sebenarnya kebutuhan cukup atau kadar cukup kita atau keluarga kita itu berapa. Itu harus clear sehingga kita tidak berlebihan
atau tidak juga dikategorikan pelit dalam hal konsumsi untuk keluarga kita sendiri. Adapun necessity adalah sisanya. Jadi misalnya dari item tadi ada kepentingan untuk bayar utang, itu setelah 3 hal tadi. Karena meskipun kita punya utang bukan berarti kita meniadakan giving, juga meniadakan saving. Saving ini untuk berjaga-jaga, sementara giving ini adalah belanja kita untuk akhirat. Bahkan janji Allah dalam Al-Quran akan melipat gandakan. Yang mudah-mudahan dengan giving tadi itu akan sesuai apa yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah sebuah great secret yang bisa saya simpulkan pada kesempatan sore ini. Yang pertama, kita harus melakukan kebiasaan orang kaya. Kita harus berperilaku sebagaimana orang kaya, di mana alur keuangannya dari pendapatan yang menjadi fokusnya adalah membangun aset, bukan menambah kewajiban atau biaya. Dan jangan sampai seperti orang miskin, di mana yang fokus yang dilakukan adalah biaya, bahkan sebelum ada uang pun dia sudah berpikir spending, biaya. Yang kedua, kita harus menerapkan risk formula. Kita tingkatkan income, saving, kemudian kita juga tingkatkan hubungan dengan keluarga, dan tingkatkan necessity kita. Dan yang ketiga adalah kita mudah-mudahan bisa menerapkan golden money management seperti yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan dengan kita menerapkan apa yang saya share sore ini, kita dapat membangun kekayaan dan menjadi orang kaya, bukan kelihatan kaya. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sore ini. Sebelum saya tutup, sekali lagi mohon dukungannya dengan subscribe, like, dan share. Mudah-mudahan semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.